Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Rezeki seret. Emang bener mah kalau misalnya memang ada yang salah gitu dalam keseharian IPA gitu. Jadi menyebabkan rezeki Seret. Kita lihat ya. Boleh mah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Rezeki seret. Rezeki ada yang dijamin oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Hud ayat 6. Siapapun yang dabah bergerak melata di muka bumi ini, rezekinya disiapkan oleh Allah. Artinya ada jaminan rezeki. Allah tahu penyimpanannya, Allah tahu tempat tinggal mereka, semua telah jelas tercatat dalam kitab Lauhil Mahfuz. Rezeki ini di mana? Bisamai rojaqakum, kata Allah, di langit. Allah kirimkan rezeki awalnya ada di langit. Surat Az-Zariyat ayat 22. Artinya semua kita dabah, makhluknya Allah, semuanya termasuk kita. Rezekinya disiapkan ada di langit. Bagaimana menjangkau langit? Akhirnya Allah turunkan ke muka bumi. Anda silakan lihat di dalam Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun. Hei manusia, manusia bukan kalian. Manusia. Yang namanya manusia kata Allah silahkan makan. Semua yang ada di muka bumi syaratnya halalan thayyibah. Halalan thayyibah secara hukum, halalan thayyibah cara memperolehnya, thayyib hasilnya. Daging sapi halal apa haram? Halal. Kalau boleh nyolong? Haram. Haram. Daging kambing halal apa haram? Halal. Kalau seandainya orang ini darah tinggi maka daging kambing thayyib enggak? Enggak tahu. Es krim halal apa haram? Halal. Kalau orang bengek, orang asma, makan es krim, thayyib enggak? Enggak. Syaratnya halalan thayyibah. Udah mah halalan thayyibah. Jangan mengikuti langkah setan, setan musuh yang nyata. Jadi pertama dari langit, Az-Zariyat 22, diturunkan ke muka bumi, disiapkan buat kita, semua manusia, nah ke muka bumi. Semua makan, syaratnya halalan thayyibah. Ternyata tidak cukup. Akhirnya oleh Allah diberikan hanya kepada orang beriman. Kita lihat Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum wazkurullaha in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang yang beriman, makanlah semua yang baik yang aku rezekikan buat kalian. Jangan menyedikatkan Allah ketika ibadah kepadanya. Nah, tadi ya ayyuhannas, hai manusia. Sekarang ya ayyuhalladzina amanu. Ketika Anda lihat ya ayyuhannas, kata Allah halalan thayyibah. Yang halal yang thayyib. Artinya kalau tidak halalan thayyibah temannya setan. Berubah. Dan tadi di langit turun ke bumi. Berubah jadi orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang yang beriman. Artinya khusus orang yang beriman. Semua makan yang di muka bumi halalannya hilang. Thayyiban yang baik. Kenapa? Orang yang beriman nggak bakal makan yang haram. Tadi kan manusia. Sekarang orang beriman. Orang beriman nggak bakal jadi koruptor. Orang yang beriman nggak bakal jadi garong, jadi pencuri, nggak bakal jadi begal. Orang yang beriman. Hanya yang baik yang diberikan kepada kalian. Setelah kita makan yang baik, apa kata Allah? Waskuru, bersyukur kepadaku. Jangan sikatkan aku ketika kalian ibadah kepadaku. Tuh, khusus orang beriman. Punten, kata Ipah. Kenapa rezeki seret? Ini yang ketiga. Jangan-jangan iman kita kurang. Karena misalnya yang namanya orang beriman, waskuru lillahi andada wa antum ta'lamun. Ketika kalian sudah makan rezeki yang baik, yang thayyib tadi, halalnya sudah hilang, maka bersyukur dengan nikmat Allah. Karena nggak semua orang diberikan nikmat kayak kita.
ketika kita ibadah, jangan menserikatkan Allah dalam kita ibadah. Nanya dengan diri kita. Apakah kita masih pernah ke dukun? Apakah percaya dengan ramalan bintang? Apakah percaya dengan burung buak bunyi? Apakah percaya Anda dengan ada sesuatu, misalnya ada kucing kelindas mobil kita dan seterusnya? Percaya nggak yang begitu? Artinya iman kita belum mantap. Nanya diri kita, sudahkah segala perintah Allah dikerjakan? Sudahkah segala yang dilarang oleh Allah dijauhi? Ipah tadi nanya, jangan-jangan kita punya dosa beneran. Makanya orang yang banyak bertaubat, oleh Allah diberikan rezeki yang banyak. Banyak bertobat, Ustaz Mama tadi awal nih. Dan selalu bersyukur. Supaya rezeki kita nggak Mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat. Jangan Jadi kufur. jangan merasa gue paling susah. Lihat orang lain yang lebih susah dari kita. Alhamdulillah saya punya rumah sendiri walaupun kecil. Orang masa umur-umur ngontrak. Iya. Alhamdulillah punya rumah, orang mau motor butut gak ngapunya. Alhamdulillah mata bisa melihat orang semenjak lahir buta. Itu yang boleh jadi kurang dalam diri. Kurang bersyukur. Oke. Baik, jamaah setelah ini kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Ya Rasulullah. Baik jamaah, kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Rezeki seret. Rezeki Nah, seret. penyebabnya mah apakah bisa karena kan penyebabnya karena kita kurang bersyukur gitu mah, atau kita jarang bersedekah segala macam pelit, gitu. koret. Pelit, koret. Silakan Ipah lihat Al-Baqarah 268. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan selalu menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan, padahal Allah menjanjikan karunia yang sangat banyak. Allah banyak sekali karunianya. Apa maksudnya? Kalau orang yang pelit, koret, kedekut, mereka hese buntut kesiran pantatnya kuning. Orang tadi kemasukan setan dari pintu yang ke-7. Masya Allah, karena setan masuk dari 10 pintu. 10 pintu. Itu setan masuk. Kalau mau sedekah jangan, lu kebanyakan sedekah miskin. Duit 1 juta, kasih orang 100.000. Tuh coba kalau nggak dikasih, duitnya 1 juta. Jadi 900.000 gara-gara sedekah. Itu kerjaan setan. Contoh, mak-mak mengajian, kan ngajar mak-mak. Ibu-ibu, tuh sekarang mau santunan yatim. Kumpulin duit, ambil kecerekan teh, eta teh geuning tromol. Di tas ada duit peceng, goban, noban, ceban, goceng, noceng, cepek, gotun. Tahu gotun? Enggak tahu Mas Ya, semuanya. orang kampung rumah gua orang Tanah Abang tahu. Dan gua kagak tahu gotun. Gotun. 100 ribuan, 50 ribuan, 20 ribuan, 10 ribuan, 5 ribuan, 2 ribuan, 1 ribuan, 5 perakan. Tromol lewat, ngubek tasnya lama. Diam ya, emak-emak. Ya. Yang dimasukin tromol sabaraha? 2.000. Tuh kan. Kalau berdoa ya Allah minta rezeki yang Banyak. ya Allah minta umur yang Panjang. sedekah sabaraha. 2.000. Makan kemiskinan lu koret. Itulah penyebab kenapa rezeki seret, karena berhitungan. Allah sama kita nggak berhitungan. Iya. Begitu. Makanya malaikat tiap pagi nih kita semua turunin malaikat 2 dari langit. Kata malaikat yang satu, ya Allah berikan rezeki yang banyak dan melimpah bagi orang yang bersedekah. Datang lagi malaikat, ya Allah sempitkan rezeki dia yang berhitungan yang koret. Makanya hidup banyak sedekah, insya Allah rezeki melimpah ruah. Jangan jadi orang koret, nikmati kemiskinan hidup. Itu janji Allah. Baik, Mah, kalau kita habis sholat subuh, terus kita tidur lagi, Pak. Apakah itu juga salah satu penyebab rezeki kita seret, Pak? Oke, beda. Kalau seandainya orang ini kerjanya siang, malam dia tertidur sampai subuh. Habis subuh dia tidur kesiangan. Kalau kata emak di Ciamis dulu baheula, mamah lagi kecil tahun 50-an. Jangan tidur habis subuh. Di rezeki lu dipatok ayam. Kata emak. Tapi kita yang kerja di TV ini kadang-kadang malam begadang. Habis sholat subuh ada waktu sedikit tidur, itu bukan dipatok ayam. Memang saat itulah yang salah. Dari habis subuh terus sampai jam 11, setengah 12.
Matahari masuk tuh dari kaca, udah kejemur panas, baru bangun. Itu mah keblok, macam dong gue salah. Kasur udah sampai panas. Jadi kalau hanya sekedar untuk menghilangkan lelah itu boleh. Boleh, oke. Ya. Baik, Ma. Nah, Ma, kalau misalnya kita bersedekah, tapi itu agak dibatasin karena kita bayar utang banyak, Ma. Bayar utang saudara, orang tua, segala macam kayak gitu. Rasul mengatakan, makanlah, minumlah, berpakaianlah, sedekah sesuai kemampuan, jangan berlebihan. Kalau kita tahu duit kita sedikit, segini, ya sedekah sedikit. Itulah tanda orang yang takwa. Coba Ipeh lihat surat Ali Imran 134. 133 dulu deh. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Segera kamu raih ampunan Allah, segera kamu raih surganya Allah yang luasnya surga langit dan bumi, yang Allah sediakan buat orang takwa. Siapa dia? 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit sesuai kemampuan. Yang namanya sedekah ada dua. Sedekah wajib, sedekah sunat. Sedekah wajib, 1, zakat. Hud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. At-Taubah 103. Ambillah zakat dari orang kaya untuk membersihkan hati mereka, membersihkan kekayaan mereka. Yang kedua yang namanya wajib adalah karena adanya perkawinan. Agus nikah dengan Ita. Gara-gara nikah sama Ita, Agus wajib membiayai hidup Ita. Yang ketiga, liunfik dzu sa'atin min sa'atih. Yang ketiga karena keturunan. Agus nikah sama Ita, punya anak 2. Agus wajib biaya hidup anak ini, kalau tidak dosa. Yang keempat, yaitu nazar. Kalau anak saya sembuh dari sakit yang sekarang di rumah sakit, saya akan memberi fakir miskin duit sekian, itu nazar. Yang kelima yang wajib itu adalah denda. Misalnya siang hari di bulan Ramadan lagi puasa, dia berhubungan badan, memerdekakan budak belian, puasa 60 hari berturut-turut atau memberi makan fakir miskin 60 orang. Ini yang 5 wajib. Wajib. Sedekah sunat tadi, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Enggak ada ketentuan. Zakat syarat zakat ada 5. Islam merdeka, pendidikan sempurna, haul nisab. Apa yang dijakatin beda-beda persentasenya. 1, harta. 2, perniagaan. 3, peternakan. Yang keempat, pertanian. Kemudian yang kelima, zakat rikaz. Rikaz itu temuan. Kemudian yang keenam, zakat fitrah. Beda-beda. Zakat mal 5%, 2,5%. Zakat perniagaan 2,5%. Zakat binatang 2,5%. Misalnya Ipah punya onta 40, zakatnya 1 onta. Amin. Punya onta nggak? Belum, Ma. Emang rencana mau beli loh. Terus kalau misalnya zakat pertanian beda. Kalau sawah Ipeh diairi dengan air hujan, zakatnya 10%. Kalau dapat beras 920 kg, zakatnya 10%. Kalau airnya diangkatin pakai kincir, diguyur sama kita, dibawain, itu hanya 5%. Zakat sedikit, harta temuan 20%. Beduk beli tanah, mau bangun rumah. Begitu bikin septic tank, ada emas. Sekotak. Waduh. Zakatnya 20%. Kalau dalam Islam, di negara kita diambil pemerintah. Iya bener. Iya, Ma. Ingat nggak zaman Soekarno? Ada orang menemukan berlian, diambil gitu. Yang nemunya kagak dapat. Beda. Kemudian ada zakat fitrah. Jadi tidak sama IP. Mah, nih apakah betul, Mah? Ketika kita banyak melakukan maksiat menyebabkan rezeki kita seret. Betul. Kalau memang betul, kenapa banyak orang yang masih suruh melakukan maksiat tapi rezekinya lancar-lancar? Istidroj. Iya, iya udah baik Pak kalau gitu. Kita akan kembali lagi setelah ini. Jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Kaget. Mama, nah Ma ini ada pertanyaan lagi nih Ma. Top. Dari jamaah lewat virtual. Silakan. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam. Galau nih Ma. Ya naon. Saya Nurmala. Pengen bertanya sama Mama. Enggak Nurmala.
Emang saya selama ini selalu bersyukur dengan keadaan yang seperti ini, mah. Cuma saya ingin bertanya, rezeki saya sepertinya seret aja, mah. Kurang gitu, mah. Saya padahal sudah berusaha semaksimal mungkin dalam mencari rezeki. Apakah ada kesalahan saya atau amalan saya masih kurang bagus gitu, mah? Mohon kejelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Ibu Nurmala, saya tidak menjas Anda, tapi saya menjawabnya dengan Al-Quran. Kenapa ada manusia yang ibadahnya rajin banget? Misalnya rajin tahajud sampai jidatnya hitam, tapi kok hidupnya masih pas-pasan. Punten sekali. Boleh jadi kalau Anda atau yang seseorang tadi diberikan kekayaan yang banyak, jadi sombong. Betul. Gue Nggak siap. koret, kemasukan setan. Allah takut sayang dengan hambanya. Tidak sedikit kita melihat saudara kita, keluarga kita, baru kaya sedikit belagunya minta ampun. Ini dadaku. Mana dadaku? Tidak sedikit orang yang diberikan kekayaan oleh Allah pelit, koret. Saking koretnya dosanya diminta aja nggak mau. Ya Allah. Jangankan dengan orang yang di luar. Pembantunya, sopirnya aja dijatah. Survei membuktikan. Kata Allah dia tidak layak. Contoh ada orang ibadahnya rajin banget. Teman-temannya sampai berpikir, kok kehidupannya begitu ya? Suatu ketika dia dengan teman-temannya pergi ke suatu tempat pinjam mobil rental. Ada orang nyalip ngebut-ngebut. Wah! Kalimat kotor keluar termasuk anggota ragunan di absen sama dia. Baru terjawab di sini, oh ternyata rental aja dia masih belagu. Apalagi punya mobil pribadi. Itu jawabannya. Makanya hilangkan kesombongan. Sombong itu hanya milik Allah. Selendangnya Allah. Siapa yang melakukan kesombongan artinya melawan kehendak Allah. Wala tusair haddaika linnas wala tamsi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Luqman 19. Jangan melengos ketemu orang keras sombong merasa gue punya kelebihan. Jangan congkak berada di muka bumi. Allah benci orang sombong dan bangga diri. Jadi alhamdulillah dengan apa yang ada. Boleh jadi di akhirat Anda diberikan sesuatu. Sekali lagi, rezeki bukan hanya uang, bukan kekayaan, bukan harta benda. Tergantung bagaimana kita mensyukurinya. Begitu. Baik. Biar banyak kita mensyukuri nikmat. Lihat orang yang lebih bawah daripada kita. Kita bersyukur. Soal ibadah, lihat ke atas. Itu yang paling benar. Baik Mas Bedu, Mama, dan pemirsa yang ada di rumah, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga dengan tausiah Mama tadi, keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat. Amin, kita ya Allah. makin bersyukur atas kenikmatan atau rezeki yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki bukan berupa uang ya Maya, tapi kesehatan, Mata kebahagiaan, mata melihat itu semuanya rezeki dari Allah. Dan kita senantiasa selalu bertaubat ya Maya, istighfar agar rezeki kita tidak seret. Gitu, Ma. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya. Jadi seret ngomong. Jadi ngomongnya seret. Rezekinya makan seret, ngomongnya seret. Ngomongnya seret gini. Baik pemirsa, kita sama-sama angkat tangan. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan hati kita. Semoga Allah mengabulkan hajat kita yang terbaik buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu, walakas syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan kami orang yang bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Kalau kami menghitung nikmat-Mu, tidak akan terhitung banyaknya, saking banyaknya nikmat dari-Mu ya Allah. Namun ya Allah, begitu banyak teman kami, saudara kami, keluarga dan tetangga kami, karena mereka tidak punya uang, mereka mengadakan tidak punya rezeki. Padahal mereka punya rumah, makanan mereka kenyang, pakaian mereka cukup. Sementara Rasul mengatakan siapa yang mengerjakan segala perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah, tidak akan telanjang dan tidak akan kelaparan. Kami yakin janji-Mu tidak akan Engkau nodai, karena Engkau selalu menepati janji yang Engkau ucapkan. Ya Allah, tanamkan dalam dada kami tentang keimanan. Tanamkan dalam dada kami tentang rasa syukur.
tanamkan dalam dada kami, Engkau yang tahu kebutuhan kami. Sementara kami tidak tahu apapun ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu ya Allah. Rezeki yang banyak buat menolong orang yang perlu pertolongan. Rezeki yang banyak buat membantu orang yang perlu bantuan kami. Limpahkan rezeki yang banyak kepada kami ya Allah. Untuk meringankan beban saudara kami yang keberatan ya Allah. Tentu dengan izin darimu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih Ma untuk tausiah dari ibunya. Terima kasih Ma. Ipe, terima kasih ya. Anda Bawi, terima kasih buat musiknya dan lagu-lagunya. Terima kasih juga sekali lagi buat jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Bila dapat rezeki